Assalamualaikum Bun Tintin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Alhamdulillah ya. Oh iya Bu, apa yang harus kita bicarakan untuk topik hari ini? Ya, hari ini kita akan membicarakan nilai siswa atau siswa yang perlu mendapatkan perbaikan pembelajaran, Pak. Oke, luar biasa ya. Kita akan berbicara mengenai nilai siswa ya. Jadi kita untuk meningkatkan perbaikan siswa ya yang belum tuntas di pelajaran ya Bu ya. Betul ya, seperti Iya, itu Pak. ya. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan eh, perbaikan nilai tersebut terhadap peserta didik yang masih di bawah KKM. Oke, Bu. Nah, coba bisa memberikan identifikasi mengenai aktivitas yang biasa Ibu lakukan di sekolah itu seperti apa? Iya. Baik, Pak. Aktivitas saya di sekolah ketika kita sedang mengadakan pembelajaran. Nah, pada saat selesai pembelajaran, saya akan mengadakan program evaluasi atau tes formatif ya, Pak ya. Dari hasil tes formatif tersebut, maka akan didapat nilai siswa yang kurang dan yang sudah memenuhi KKM. Nah, yang kurang atau yang belum memenuhi KKM tersebut, kemudian kita akan mengadakan program remedial. Nah, siswa itulah yang perlu mendapatkan perhatian penuh untuk mendapatkan perbaikan pembelajaran. Oke, baik. Oh ya, Bu, untuk siswanya sendiri kalau di sana itu seperti apa? Jadi siswa di saya itu kan ada tipe-tipe siswa yang gaya belajar mereka itu bermacam-macam ya Pak ya. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Nah, karakter siswa di saya itu kebanyakannya kinestetik Pak. Jadi tidak bisa diam kemana-mana. Kebanyakannya seperti itu. Jadi saya mengajarnya kadang keluar ruangan gitu Pak untuk menghadapi kendala seperti itu. Iya, baik ya. Kinestetik ya di sana ya berarti ya apa namanya gaya belajar anak-anaknya ya, Bu ya. Nah, kemudian dengan gaya belajar itu sebelum dilakukan penilaian gitu ya, tindakan Bu Tintin yang biasa Ibu lakukan seperti apa? Ya Pak, pelayanan saya lakukan untuk siswa yang tidak bisa diam, maka belajarnya akan saya bawa ke luar ruangan ya Pak ya. Kemudian siswa yang visual, maka saya akan tampilkan pembelajaran yang bisa mereka lihat seperti menggunakan PowerPoint ya Pak ya itu untuk mengantisipasi kebutuhan mereka. Kemudian siswa yang gaya belajarnya auditori itu saya akan memberikan buku-buku pelajaran, kemudian mereka membacanya seperti itu, Pak. Oke, nah kira-kira dari hasil analisis Ibu itu tadi ada yang auditori, kinestetik, kemudian juga visual, itu kalau dipersentasekan ya Bu ya, itu masing-masing ada berapa gitu? Ya, Pak, baik. Kalau dipresentasikan seperti kerucut piramida ya, Pak ya, seperti piramida kerucut itu yang kinestetiknya paling bawah. Kemudian yang auditori ada di tengah, nah yang di atas itu yang visual Pak seperti itu. Ininya seperti kerucut piramida begitu ya Pak ya. Nah, kemudian tindakan yang akan saya lakukan terhadap mereka karena nilai mereka ada yang di bawah KKM. Nah, yang di bawah KKM itu kebanyakan yang kinestetik Pak, seperti itu. Oke, baik Bu. Terkait penilaian soal yang dilakukan Ibu, itu berbentuk apa Bu soalnya? Ya, karena untuk menentukan nilai KKM, penilaian yang akan saya lakukan, melakukan penilaian formatif, tetap tertulis ya Pak ya. Karena untuk nilai rapot, itu akan saya lakukan penilaian tertulis. Nah, yang akan saya analisis terlebih dahulu, mana yang belum mencapai target, soal mana yang belum mencapai target, nanti itu akan diulang soalnya kembali, Pak. Tapi soalnya nanti lebih mudah dari soal yang awal tentunya. Kenapa Bu itu dilakukan soal yang lebih mudah dibanding dengan soal yang awal? Kenapa nggak apa namanya tingkat kesulitan atau pemahamannya sama atau bagaimana gitu? Ya, Pak.
Setelah saya analisis, kemudian nanti akan ditentukan soal mana yang harus diulang kembali. Nah, soal yang harus diulang kembali adalah soal yang belum mencapai target gitu. Kalau soalnya lebih lebih atau setingkat atau sejajar, maka siswa akan kesulitan untuk menjawabnya. Maka saya soalnya diturunkan sedikit ya Pak ya, diturunkan sedikit lebih agar lebih mudah sehingga siswa nanti akan bisa menjawab soal-soal yang saya ajukan kembali. Ya, luar biasa Ibu ya. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya, sekiranya rencana apa yang Ibu Tintin akan lakukan untuk meningkatkan proses eh, penilaian ya, meningkatkan penilaian dari peserta didik yang di bawah KKM tersebut. Ya. Baik, rencana yang akan saya lakukan untuk meningkatkan siswa yang di bawah KKM itu yang pertama dengan mengadakan remedial, Pak. Program remedial ini dilaksanakan dengan membagi siswa berapa orang siswa yang belum mencapai KKM. Kemudian siswa yang belum mencapai KKM tersebut saya kumpulkan dan kemudian saya berikan soal ulang, Pak. Seperti itu program remedial yang akan dilaksanakannya. Baik Bu, program remedial yang Ibu lakukan itu teknisnya kalau boleh tahu seperti apa yang harus dilakukan oleh Ibu? Teknisnya mengulang kembali soal yang sudah ada, tapi dengan soal yang lain yang agak lebih mudah, Pak. Teknisnya seperti itu, dengan jumlah yang sama, tapi soalnya yang berbeda dan lebih mudah dari soal yang awal. Oke, nah rencana aksinya untuk kegiatan dilakukan pengulangan remedial pengulangan itu kira-kira kapan Bu? Terus kemudian butuh berapa lama untuk melakukan program remedial tersebut? Ya, baik program remedial dilaksanakan setelah saya selesai menilai. Nah, nanti kan diperoleh nilai mana yang kurang, siswa mana yang kurang, itu paling di waktu yang lain, Mbak, di waktu yang lain selain di waktu pembelajaran tersebut. Apakah itu waktunya seminggu kemudian setelah selesai pembelajaran, jadi di waktu yang lain, waktu seminggu berikutnya, Pak. Oke, nah dengan waktu yang lama tersebut, biasanya apa yang dilakukan oleh peserta didik atau murid tersebut, Bu? Sementara Ibu menyiapkan persiapan untuk remedial, apakah peserta didik itu diberikan kegiatan atau dibiarkan begitu saja dengan mengalir hingga dilakukan remedial? Eh, Kegiatan peserta didik tetap ikut belajar dengan peserta lainnya. Jadi kita mengalir aja seperti air ya Pak ya. Kita ikut belajar, diikut sertakan belajar beserta peserta didik yang lainnya. Hanya pada saat tertentu kita memberikan pelajaran tambahan tentang pembelajaran yang mereka belum kuasai atau yang belum tuntas mereka laksanakan itu. Beli pelajaran tambahan tentang yang akan diremedialkan itu Pak. Oke, nah eh, biasanya yang itu kan untuk yang proses yang peserta didik yang mau melakukan remedial. Nah, sementara untuk peserta didik yang lain eh, ada nggak dilakukan pengayaan atau diperlakukan sama dengan teman-temannya yang remedial atau bagaimana Bu itu? Ya, tentu saja Pak, untuk peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan dalam belajarnya, kita memberikan tindakan pengayaan. Jadi pengayaan itu memberikan pelajaran tambahan di luar pembelajaran yang sudah kita laksanakan, Pak. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira rencana tersebut bisa berhasil seperti apa yang harus Ibu lakukan Bu Tintin itu? Rencana tersebut berhasil Pak, yang setelah setelah mencapai KKM, siswa yang sudah mencapai KKM tadi saya katakan diadakan program pengayaan, kemudian siswa yang belum mencapai KKM diadakan program remedial. Setelah dilaksanakan dan kita dilaksanakan itu berhasil, Pak. Ada perubahan ke dalam diri siswa yang tadinya nilainya di bawah KKM menjadi meningkat gitu. Ada perubahan. Oke, baik ada perubahan ya Bu. Nah, untuk melihat perubahan tersebut yang dilakukan Ibu dalam segi menilai gitu ya, keberhasilan itu seperti apa yang harus Ibu lakukan?
Keberhasilan yang saya lakukan tentu saja dalam soal tes ulangan, tes formatif yang diulang kembali. Jadi formatif tersebut saya ulang kembali, siswa diberikan soal kembali dengan kadar soal yang lebih mudah. Kemudian setelah dianalisis soal, ternyata mereka mencapai keberhasilan dan siswanya sudah mencapai target dan memenuhi KKM yang diinginkan. Oke, baik Bu. Kemudian solusi ini apakah bisa nanti diterapkan sekiranya dari faktor penjelasan Ibu tadi yang Ibu lakukan nantinya? Terus bagaimana cara melakukan atau rencana aksi yang Ibu programkan ini? Bagaimana dengan berkolaborasi antar kepala sekolah atau bahkan Bapak Ibu wali murid dan lain sebagainya? Ya, Pak. Program ini berhasil dan saya juga berkolaborasi dengan wali murid karena di sini ada grup wali murid. Saya katakan kepada wali murid bahwa siswanya belum mencapai KKM dan saya meminta bimbingan dan arahannya dari wali murid untuk membimbing dan mengarahkan putra-putri mereka. Itu Pak. Jadi ada kolaborasinya. Kemudian dari guru dan rekan sejawat juga saling support dan saling bantu. Oke, baik Bu. Nah, dengan dukungan tersebut berarti program itu bisa dilakukan ya. Kemudian Iya, Pak. ada nggak yang faktor-faktor atau kendala yang nantinya bisa dirasakan oleh Ibu gitu ya sejauh ini untuk menjalankan program kegiatan tersebut? Selama ini selama ini yang saya laksanakan ketika mengadakan program remedial tidak ada kendala ya Pak ya. Jadi lancar-lancar saja siswa melaksanakan program ini dengan baik di luar pembelajaran utama karena waktunya berbeda. Kemudian kolaborasi dengan orang tua siswa juga berjalan dengan lancar. Bahkan ada orang tua siswa yang sampai datang ke sekolah meminta bantuan saya agar mereka siswa yang belum mencapai KKM itu diberikan bimbingan oleh gurunya, Pak. Jadi alhamdulillah berhasil, Pak. Alhamdulillah luar biasa ya bisa berhasil begitu ya. Alhamdulillah. Dan bagaimana nih Bu tanggung jawab Ibu gitu ya komitmen Bu Tintin dengan keberhasilan tersebut apa yang harus dilakukan komitmen untuk kedepannya? Baik, saya untuk komitmen saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan siswa-siswi saya yang ada di bawah bimbingan saya, bahkan yang di luar bimbingan saya juga, di luar kelas saya yang saya bimbing, saya bertanggung jawab atas keberhasilan mereka, Pak. Bukan hanya dalam bidang pengetahuan saja, tapi kognitif, afektif, dan psikomotor itu adalah tanggung jawab saya, karena bukan hanya pendidikan saja yang harus kita utamakan, tapi attitude dan sikap juga harus kita utamakan, Pak, agar siswa yang kita bimbing, lulusan siswa saya, lulusan SD yang saya bimbing itu bisa bersikap baik di masyarakat, Pak. Iya, ya mantap ya Bu ya. Komitmennya udah luar biasa. Nah, bagaimana dengan komitmen tersebut? Apakah langkah selanjutnya yang nantinya Bu Titin akan lakukan gitu ya? Dengan tadi ya komitmen tanggung jawab yang sudah disiapkan lebih matang yang harus Ibu Tintin lakukan, langkah ke depannya seperti apa? Langkah selanjutnya dengan komitmen yang saya lakukan tersebut, kebetulan karena saya mengajar di kelas 6 ya Pak ya, saya menginginkan lulusan dari sekolah saya, ya sekolah yang saya bimbing, bisa diterima di SMP favorit yang ada di Kota Pandeglang khususnya. Dan alhamdulillah dengan komitmen tersebut, mereka semua lulusan dari sekolah saya diterima di SMP maupun di SMP dan di pondok yang mereka inginkan, Pak. Semuanya melanjutkan sekolah, tidak ada yang putus sekolah. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Kesempatan hari ini kita berbincang mengenai topik bagaimana meningkatkan penilaian peserta didik gitu ya, nilainya KKM. Dan alhamdulillah terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Bu Titin ya. Mohon maaf kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan semoga berkah, tetap jaga kesehatannya dan sampai mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu Tintin. Tetap Amin. semangat ya.
Ya, amin. Terima kasih Pak Arif. Yuk.